Selamat Apakah pagi. sudah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini? Siap. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas, aman. Oke, siap. Oke, kalau sudah siap untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Aksel atas waktunya. Saya langsung aja ya, izin share screen. Oke. Baik, teman-teman di sini mungkin berpikiran kalau misalnya sekarang ini zamannya era digital, kalau misalnya nggak mengikuti, pasti akan susah gitu ya. Apalagi banyak kompetitor ya kan, nggak satu dua orang, bukan tetangga sebelah saja, tapi bahkan ya online itu kan banyak dari seluruh penjuru gitu. Nah, makanya di sesi kali ini kita akan sharing mengenai foto yang menarik, khususnya bagi teman-teman yang nantinya akan scale up foto bisnis. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Enggal, saya selaku co-founder dari Jagoan Indonesia. Mungkin salah satu hobi saya yakni fotografi. Itu bisa di follow IG saya enggal.mukti, nanti bisa kita sharing-sharing. Nah, sebelum itu apa sih Jagoan Indonesia ini kan? Nah, saya ingin melihatkan teman-teman bahwasanya di Jagoan Indonesia kita selain ada strategis event itu, kita juga ada tim kreatifnya. Nah, ini di tim kreatif kita megang sosial media handling dari Picnic Hub, Burger Shot, Jiwa Jawa Resort, Black Canyon, dan Palanquin. Jadi ada beberapa yang sebenarnya ada yang lainnya, tapi saya tidak masukkan. Nah, ini contoh-contoh hasil foto dan juga grafis dari teman-teman kreatif di Jagoan Indonesia. Nah, karena kebetulan saya di tim foto dan video, saya berfokus di fotografi. Jadi konten-konten yang diambil di klien ini semuanya hasil dari teman-teman semua. Nah, ada yang mengatakan kesan pertama ini sangat menentukan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita browsing dengan kata kunci keripik, nah itu kan pasti banyak hal-hal mengenai keripik, mulai dari itu entah kompetitor, entah itu manfaat keripik. Nah, itu kenapa sih penempatan foto yang menarik? Karena kalau misalnya kita dijajarkan ya dalam bentuk seperti ini, gitu kan, itu kita kalau nggak menarik fotonya, ya nggak bakal dilirik gitu kan. Jadi ada jutaan produk, jutaan bentuk. Kalau misalnya kita kalah dalam foto, maka kita nggak bisa nih bersaing di dunia online. Makanya perlu adanya foto yang menarik. Nah, kenapa sih harus foto yang menarik? Bukan foto yang lain-lain. Karena dari foto yang menarik itu kita yang pertama bisa membangun. Artinya membangun itu branding produk teman-teman atau bisnis teman-teman itu bisa diingat oleh calon customer. Jadi kalau misalnya, oh produk ini kue misalnya, kue dengan mungkin ada sedikit sentuhan khasnya, ya kan, tart biasanya kan ada bentuk-bentuknya. Nah itu kalau misalnya ada ciri khas tersendiri terus difoto, konsumen itu bakal mengingat gitu kan, membangun branding itu sendiri. Terus yang kedua, visibilitas. Nah, kenapa sih kalau misalnya foto ini penting gitu kan dalam berjualan online? Nah, karena visibilitas ini di mana konten teks itu kalah dengan konten yang bergambar. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sablan gitu ya, bahwasanya kalau konten foto ini tuh lebih menarik ketimbang hanya teks saja. Makanya perlu penempatan foto gitu kan di feed agar lebih menarik calon pelanggan. Dan yang ketiga ada conversion rate. Artinya dalam kita mengambil foto itu tadi, fotonya menarik, maka akan secara tidak langsung menjelaskan gitu ke konsumen bahwasanya, oh ini loh
produknya itu manfaatnya seperti ini. Nah, itu bisa dijelaskan, misalnya foto burger itu tadi. Nah, kenapa sih kejunya kok dilelehkan? Nah, itu ingin melihatkan atau ingin menggambarkan ke konsumen bahwasanya burger ini tuh enak gitu, lumer. Puasa-puasa kok kangen ya. Tapi itu tadi ada pesan gitu. Jadi bisa disampaikan lewat foto. Nah, dari itu semua sebenarnya ujung-ujungnya ya untuk berjualan, sell gitu tadi. Jadi kenapa kita membutuhkan foto yang menarik? Kan kalau misalnya kita pergi ke toko atau supermarket atau ke counter HP gitulah contohnya. Nah, itu kan pasti ada di depan gitu ya, sebelum masuk ada boneka yang mungkin yang seperti ini gitu ya, mengisyaratkan untuk konsumen sini loh gitu. Tapi kalau misalnya online itu kan apa gitu yang daya tariknya ya, apalagi kalau bukan foto. Makanya foto ini sebisa mungkin yang menarik, yang memberikan konsumen ini pengalaman seperti hanya datang ke toko. Nah, ada berbagai macam cara pengambilan atau jenis-jenis foto produk. Yaitu salah satunya ada wet background shot. Nah, kalau misalnya teman-teman jumpai, biasanya kan kalau produk dengan background putih polos ini menggambarkan bersih, elegan, terus rapi. Nah, itu banyak digunakan untuk produk-produk yang mungkin kalau kemarin dijelaskan oleh Kak Yoga, itu untuk penggunaan remove background. Jadi biar tidak susah nanti kalau misalnya kita mau menggabungkan di Canva gitu kan, dengan teks, dengan mungkin ada background yang lain. Nah, tentunya dengan background wet atau background putih ini itu mempermudah teman-teman untuk menggantinya seperti itu. Nah, selain itu kalau orang gimana Mas? Kalau orang ya mungkin bisa saya contohkan, mungkin ini mengganti background pas foto gitu kan. Biasanya kan kalau kita mengganti background pas foto kesusahan untuk mencari apa ya tempat gitu kan. Biasanya kita datang ke mungkin ke warnet atau sekarang warnet nggak ada ya, mungkin jasa tukang foto itulah. Itu untuk mengganti background kita. Nah, namun kalau misalnya kita menggunakan background putih, mungkin tembok gitu, itu sudah membantu kita ya kan, dengan mungkin kemarin Mas Yoga bilang dengan remove BG, nah itu bisa dihilangkan terus kita ganti di Canva warnanya, backgroundnya. Jadi pas foto yang biasanya kita susah ngedit, nah sekarang bisa dengan menggunakan trik tersebut. Nah, selain itu jenis foto yang biasanya kita ambil yakni lifestyle. Jadi kalau misalnya teman-teman semua punya produk, nah tentunya kan ingin menjelaskan ya produk ini bisa diapain aja gitu kan. Manfaat fitur-fiturnya nah itu bisa kita jelaskan lewat foto. Kalau dalam hal ini saya contohkan piknik gitu kan. Piknik kan tempat nongkrong, tempat ngecil gitu kan. Ngopi sambil menikmati senja. Nah, itu kita gambarkan dalam foto ini cewek ini minum sambil lihat di jendela. Nah, seolah-olah dia menikmati betul saat dia menikmati produk dari piknik. Terus ada lagi kalau misalnya kita di sebelahnya ini ada foto dari Jiwa Jawa yang kemarin barusan di-tag. Nah, itu ingin menjelaskan bahwasanya di Jiwa Jawa ini bukan hanya tempat untuk menginap gitu kan. Makanya kita menggambarkan bisa untuk piknik bersama keluarga. Jadi ada breakfast-nya di luar, terus kita sambil ngobrol gitu dengan suasana yang begitu rindang gitu, sejuk sekali kalau misalnya kita lihat. Nah, itu ada penggambaran jenis foto di lifestyle. Nah, terus ada lagi jenis foto detail shot. Jadi kalau misalnya ngomongin produk, ngomongin soal ini tuh hasilnya gimana sih ya, pasti kan konsumen bertanya seperti itu. Nah, makanya perlu ada yang namanya detail shot. Itu bisa kita gunakan, kita berikan untuk menginformasikan entah ini bahannya, entah ini
produk-produk yang kita gunakan kualitasnya gimana. Nah, itu bisa kita gunakan foto-foto yang sifatnya detail shot itu tadi. Nah, kalau misalnya sepatu gitu kan, kita kalau dari jauh melihat sepatu itu susah membedakan bahannya gitu. Nah, jadi tetap ada yang foto dari dekat, mungkin hanya melihatkan detail-detailnya saja gitu kan, jahitannya gimana, terus motifnya, bahannya apa, kan suede atau kulit, nah itu kan berbeda-beda. Nah, ini perlu adanya foto yang detail. Nah, terus yang jenis foto yang terakhir ini model, foto menggunakan model. Tentu saja ini sangat bisa banget teman-teman gunakan, khususnya ini kalau dicontoh produk hijab. Nah, itu kan berarti kita harus menyesuaikan orangnya, terus mungkin lifestyle atau gaya berpakaiannya seperti apa sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, jadi bisa banget teman-teman menggunakan jenis-jenis foto tersebut tergantung dari produknya masing-masing, entah itu produk makanan, entah itu produk jasa, itu semuanya bisa diakali atau bisa disiasati dengan 4 macam jenis foto itu tadi. Nah, ini ada yang sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam foto produk. Nah, saya share-nya ini sharing kali ini tuh berfokus pada smartphone. Jadi foto dari smartphone kan pasti teman-teman punya semua lah smartphone. Pasti HP-nya udah bagus-bagus rata-rata. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk foto. Itu saya nggak bilang di kamera ya, kamera yang mirrorless atau DSLR dulu, tapi ini saya akan membahas dari segi smartphone. Sebenarnya kesalahan-kesalahan dasar ya yang sering ditemukan biar dapat foto yang menarik itu seperti apa sih? Nah, itu kan perlu diperhatikan cahaya. Jangan sampai cahaya ini kurang. Nah, akibatnya nanti apalagi ya kalau enggak gelap gitu. Terus background-nya ramai. Nah, itu kalau misalnya dicontoh ada bantal, ada kayak kursi, tirai. Nah, itu kalau bisa ya memang cari yang tidak ramai atau mungkin polos, tembok itu lebih enak kita melihatnya daripada seperti ini. Terus hindari backlight. Misalnya ada cahaya masuk seperti itu kan apa ya, sedikit mengganggu karena backlight itu tadi bukan fokus utama kita gitu. Fokus utama kita ya produknya gitu. Terus blur. Nah, blur ini kebanyakan mengabaikan ya, karena biasanya dalam menggunakan handphone sering terjadi blur karena memang gerakan sedikit aja bisa mempengaruhi hasilnya. Makanya nanti saya akan kasihkan tips bagaimana cara menguranginya. Nah, terus juga perlu diperhatikan ini lensa kotor. Itu kalau misalnya sebelum foto mungkin bisa dibersihkan. Nah, oke. Nah, untuk yang pertama gitu kan. Kenapa sih kalau misalnya kita harus memperhatikan cahaya gitu? Cahaya ini penting banget ya, meskipun kita nggak perlu dengan apa ya budget yang lumayan, kita bisa menggunakan secara gratis gitu. Karena kalau misalnya kita kekurangan cahaya, ya otomatis akan jadi gelap. Kan smartphone ini istilahnya kamera dengan tangkapan atau program otomatis, gitu kan. Jadi mulai dari ISO, shutter, terus aperture, itu semuanya itu otomatis gitu kan. Kita memang ada yang fiturnya pro, itu ada yang HP-nya fiturnya pro jadi bisa diatur. Cuman kita anggap saja ini semua otomatis gitu kan. Nah, itu ada fitur yang kita bisa menaikkan exposure atau biasanya cahaya gitu kan. Biasanya kita lock terus naikkan ke atas atau mungkin ke kanan. Nah, itu bisa meningkatkan sumber cahaya, tapi efeknya akan menimbulkan noise. Nah, itu kan tidak enak dilihat dibandingkan dengan yang sumber cahaya cukup, terus tidak ada noise.
clear gitu, jelas gitu. Produknya bisa dilihat, oh itu masker, oh itu pouch gitu. Nah, ini apa ya? Memberikan kesan ke konsumen bahwasanya kita look proper kayak gitu, meskipun hanya menggunakan smartphone. Nah, di mana kita bisa mengambil atau mendapatkan yang jelas, yang pertama kita menggunakan cahaya alami atau cahaya matahari. Kita bisa keluar rumah, ya kan, foto di luar atau mungkin foto di dalam dengan memanfaatkan ruang-ruang seperti di pinggir jendela kayak gitu, di pinggir pintu. Nah, jadi cahaya masuk dari dalam rumah itu kita sortir menggunakan kelambu atau selambu mungkin. Nah, itu agar tidak terlalu banyak yang masuk. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik-teknik atau trik-trik ya, meskipun cahaya ini cahaya alami. Nah, ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah waktu pemotretannya, karena menggunakan cahaya matahari ini intensitasnya kita tidak bisa mengatur. Jadi mau terang banget nggak bisa, mau agak redup nggak bisa, karena emang ini cahaya dari yang kuasa gitu kan. Makanya kita harus pintar-pintar memilih waktu yang tepat gitu. Saya merekomendasikan buat teman-teman itu di pagi hari dan di sore hari, karena intensitas cahaya di pagi dan sore itu tidak terlalu strong dibandingkan dengan siang hari. Tentunya kalau misalnya masih merasa itu di pagi hari terlalu terik atau mungkin terlalu strong banget, nah itu bisa menggunakan kelambu atau mungkin kain untuk sekedar melapisi, bukan menutupi ya, melapisi agar tidak kita bisa menggunakan cahaya buat bagi teman-teman yang mungkin kan pagi jam mas sore belum kerja capek. Nah, menyiasatinya itu bisa malam hari kan, dengan bantuan bohlam atau cahaya buatan itu tadi. Di samping kita menghemat dan kita juga bisa mengatur intensitas cahayanya, ya kan ini bisa terang banget, bisa dikurangi, nah itu bisa menggunakan bohlam ini tadi. Tentunya dengan mungkin lampu meja belajar gitu. Terus kalau misalnya terlalu terang, kita bisa menggunakan apa namanya tisu, terus kita solasi menutupi lampunya, jadi tidak terlalu strong. Tuh. Nah, tapi yang perlu diingat ketika kita menggunakan bohlam ya teman-teman, kita perhatikan yang namanya CRI ini atau Color Rendering Index. Nah, mungkin ada yang baru tahu kira-kira ini apa sih gitu kan. Kalau misalnya teman-teman beli bohlam ya kan, ada kotak di belakang, nah itu ada keterangan CRI-nya. CRI ini kalau misalnya diibaratkan ada buah apel itu, semakin tinggi nilai CRI-nya, maka dapat dikatakan bohlam ini memiliki intensitas cahaya yang bagus ya kan. Kalau semakin rendah berarti intensitas cahayanya itu kurang lah, dapat dikatakan kurang. Nah, itu ada di gambar contohnya, kalau misalnya kita balik kemasan bohlam, itu ada nilai CRI-nya, itu mulai dari 80 sampai 95. Tuh. Yang bagus juga ada, tapi ya semakin tinggi biasanya semakin mahal harganya. Nah, terus informasi di belakang kemasan itu tadi juga ada yang namanya temperatur. Nah, teman-teman biasanya pasti tahulah untuk temperatur ini. Kadang ada lampu yang sedikit kehangatan, jadi dia kuning. Terus ada yang kebiruan, berarti dia lebih ke arah intensitasnya 5.000 sampai 20.000, lebih tinggi daripada yang natural. Nah, jadi pemilihan bohlam atau lampu ini perlu teman-teman pertimbangkan juga gitu, sebelum nantinya membeli. Nah, ini contohnya saya ini juga ada lampu gitu.
Tapi ini pakai lampu, fiturnya bisa di operasional handphone atau smartphone, jadi saya bisa mengganti warna bohlam ini gitu kan, sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya nggak perlu lagi kalau misalnya nanti foto atau apa, saya nggak perlu lagi beli bohlam yang mungkin yang warna kuning atau mungkin yang warna biru. Nah, tapi saya juga bisa mengganti warnanya merah gitu kan, mengganti warnanya biru, mengganti warnanya hijau. Nah, itu sesuka hati saya gitu kan. Nah, ini saya menggunakan warnanya sedikit keorenan biar menangkap kulit saya. Nah, terus kalau misalnya bicara secara profesional gitu kan, kalau tadi kita ngomonginnya low budget dengan kondisi yang mungkin sudah ada di rumah gitu, lampu, meja belajar, terus alat-alat lainnya. Nah, ini kalau misalnya budget profesional gitu kan, kita tinggal merakit atau tinggal merangkainya sudah jadi lampu dan kita bisa atur di alatnya gitu. Nggak susah-susah, cuman emang untuk budgetnya ini dibilang mahal dari lampu bohlam itu tadi. Makanya kenapa ada perbandingan ini, mungkin biar teman-teman ada semangat lah, bisa pakai bohlam aja untuk take atau mengambil foto. Nah, komposisinya kalau misalnya saya memberikan saran itu komposisinya seperti ini. Jadi ada sedikit lampu di depan ini, kanan sama kiri. Nah, terus objeknya di tengah, baru kita bisa mengambil. Karena biasanya dari lampu kiri itu ada bayangan di sebelah kanan. Jadi kita harus menaruh satu lagi lampu di sebelah kanan untuk mengimbangi gitu antara intensitas cahaya di kanan sama di kiri. Jadi nggak ada bayangan, terus kita juga mendapatkan hasil yang bagus gitu. Tentunya dengan background polos itu tadi. Oke. Nah, bicara komposisi gitu kan. Biasanya kita bingung kalau motret itu gimana ya enaknya gitu. Nah, kita kalau dari smartphone itu kita bisa aktifkan fitur yang namanya RAW thread. Nah, kita bisa aktifkan ada garis-garisnya, ada 9 kotak. Nah, itu sangat membantu ya teman-teman untuk pengambilan gambar, untuk apa ya, memberikan kejelasan gitu kan, bahwasanya objek ini miring apa enggak, itu membantu stabil itu. Selain itu juga memberikan kesan oh ini tuh komposisi yang pas gitu ketika kita menempatkan objek di titik yang sudah ditentukan. Nah, di contoh ini ada kotak yang bisa kita tempatkan objek di dalamnya tersebut. Itu ada cookies ya, rule of third ini yang gambarnya yang di atas, yang cookies. Nah, untuk yang simetris ini jelas saja kalau kita misalnya ngambil atau motret gitu, kita harus memposisikan objek-objek ini kanan dan kirinya sama gitu kan. Kalau misalnya bentuknya kotak seperti ini, berarti kita bagi setengah bidang, bidang yang kiri harus sama dengan yang bidang kanan, karena kita biar melihatkan simetris itu tadi. Kalau di sini gambarnya yang ini, yang ruangan. Jadi bentuk lampunya sama, panoramanya sama, penempatan objek itu mengakibatkan komposisi ini dapat dikatakan simetris. Gitu. Terus ada landing lens. Jadi landing lens ini ada yang namanya garis atau bayangan ya, imajiner, garis imajiner. Jadi nggak harus lurus, bisa berupa lengkungan atau berupa zigzag atau apa. Nah, hanya saja yang membentuk garis ini bukan apa ya, tapi objek itulah yang membentuk garis ini. Jadi misalnya ada jembatan yang panjang gitu kan, dari ujung ke ujung kita potret, nah itu membentuk garis. Nah, kita tinggal taruh objeknya gitu, seolah-olah dia akan menggambarkan apa ya, jalan yang cukup panjang gitu di jembatan. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa
ini gambarnya di lapangan gitu kan, kita bisa menggunakan garis lapangan ini mengikuti mengikuti track atau gambar foto, jadi kelihatan lurus, kelihatan rapi. Nah, baru kita tempatkan objek di sebelahnya untuk mempertegas bahwasanya itu kita sedang ada di lapangan dengan bantuan garis itu tadi. Nah, terus yang paling mudah antara ini semua ada rule of third sama dimensi atau background foreground. Jadi dimensi ini kita bisa mainkan gitu kan. Kalau misalnya kita foto yang background-nya ngeblur, nah itu namanya bokeh. Ya. Nah, kita bisa menggunakan background yang blur ini untuk foto atau juga foreground. Foreground kebalikan, berarti yang di depan ini ada blur. Jadi kalau misalnya dalam foto ini itu ada daun, jadi daunnya itu yang blur, sedangkan objeknya yang di tengah-tengah ini yang mempresentasikan kegiatan atau produk Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin patut digarisbawahi kalau misalnya soal komposisi ini tadi nggak ada patokan gitu ya, teman-teman mau ngambil simetris, mau ngambil sesuai garis, atau mungkin harus berpatokan pada apa. Tapi yang patut diperhatikan adalah teman-teman ini harus sering-sering atau banyak mengambil gambar. Jadi nggak hanya cuma satu jepretan, tapi kalau bisa 2 kali, 3 kali, agar kita bisa memilah atau memilih gitu kan. Kalau misalnya kita pakai smartphone itu kan susahnya kalau misalnya sensornya masih yang low gitu kan, tangkapan gambarnya bisa jadi ada loading gitu, agak lama untuk bisa preview hasilnya. Tapi kalau yang sudah baru lah, kalau bisa kita jebret itu. Apalagi momen-momen yang susah kita ambil, kayak misalnya usaha wedding gitu ya, bisnis wedding itu kan momennya terjadi sekali gitu, kita nggak bisa mengulangi kecuali kalau pose atau pose atau yang bisa kita arahkan. Tapi kalau misalnya momennya ini sekali gitu ya, pas ijab itu kita nggak bisa kayak stop Pak ya, itu susah gitu. Tapi kita harus menangkap momen itu sebanyak-banyaknya gitu. Makanya di handphone saya ini atau smartphone saya ini saya pakai memori yang 250 giga, sekitar 250 giga, karena setiap harinya saya gunakan buat ambil foto, ngambil video. Nah itu nggak langsung saya buang gitu. Pasti saya pilah-pilah, saya yang bisa saya pakai yang mana, terus takutnya ada kesalahan kecil ya. Nah itu sebisa mungkin tangkap yang banyak, menghindari adanya miss itu tadi. Nah, kalau misalnya layout ya, itu tadi karena komposisi untuk pengambilan. Nah, sekarang penempatan objeknya. Nah, ini teman-teman, apalagi produk ya, ini kan saya contohkan produk. Nah, itu bisa menggunakan alas sederhana. Jadi jangan gunakan misalnya taplak atau perlak yang ramai gitu, polkadot atau batik. Nah, itu jadi rancu nanti kalau misalnya kita taruh perlak di atas perlak di bawah objek sebagai alas. Jadi gunakan yang sederhana mungkin gitu. Jadi bisa menggunakan yang polos, bisa menggunakan yang pokoknya yang sesimpel mungkin, biar objek itu tidak kalah dengan benda atau properti tambahan yang lainnya. Terus kalau misalnya ada properti tambahan, gunakan warna yang senada gitu kan. Kalau misalnya produknya ada yang warna merah, warna kuning, nah itu gunakan warna-warna yang senada. Jadi gunakan piring yang warna merah. Terus kalau mau ada warna hijau ya kita kasih mungkin ada yang hijau-hijau kayak gitu. Sebisa mungkin itu senada. Terus tambahkan atau tunjukkan kelebihan produk kita gitu kan. Kalau misalnya di sini ada produk keripik tempe sama keripik pisang, nah ini saya tambahkan yang namanya secangkir kopi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya biar orang-orang yang membeli ini biar tahu gitu,
oh produknya ini bisa kita nikmati dengan sambil menikmati senja yang minum kopi kayak gitu-gitu. Jangan tambahkan properti yang tidak relate, gitu kan. Kayak misalnya di sini, kenapa kok ini kan foto yang salah gitu. Foto di mana kita jualan keripik tempe, keripik pisang, tapi dalam piring ada mie gitu kan. Mie ini kayak mie pedas gitu. Kok bisa sih? Nah, ini sebisa mungkin hindari karena apa ya? Biar tidak rancu gitu. Lebih bagus kita bisa menempatkan produk keripiknya dalam piring tersebut agar melengkapi cerita dalam segi foto ini tadi. Nah, itu gambaran-gambaran kecilnya dari kita setting atau teman-teman bisa mencontohnya gitu kan. Belakang kita background-nya pakai karton, jadi nggak terlalu ribet. Untuk kita edit mungkin di Canva nanti bisa di remove background. Ini ada beberapa contoh-contoh gambar yang kita ambil ya. Puasa-puasa lihatnya makanan ya. Teman-teman masih semangat kan ya. Belum setengah hari ini. Jadi ini ada produk burger yang itu seminimal mungkin saya menghindari background-background yang sifatnya agak ramai gitu. Karena burgernya sendiri ini terkesan ramai karena isi atau isiannya ini mulai dari keju, dagingnya, terus isiannya ini banyak. Makanya biar orang langsung melihat gitu, saya kasih beberapa opsi ya, background itu yang polos. Nah, terus kalau misalnya jasa, itu tadi kan produk. Kalau misalnya jasa, nah ini tinggal kita pintar-pintar mengambil foto yang sekarang namanya Instagramable gitu kan, estetik. Nah, sudut-sudut yang biasanya mungkin dari sebelah sini atau mungkin dari depan, itu bisa kita ambil gitu. Nah, yang penting karena ini pakai smartphone, pencahayaannya ini patut diperhatikan itu. Sebelah kanan kenapa terlihat lebih gelap? Memang karena kondisi cahayanya sedang redup gitu. Meskipun kita naikkan ya di editing nanti, tapi agak susah gitu karena apa ya? Karena dari smartphone nggak ada apa ya istilahnya RAW atau file mentahnya. Kalau di kamera kan kita bisa setting ini mau JPEG atau file RAW gitu. Kita bisa edit nantinya. Nah, kalau smartphone ya tinggal kita ambil sebanyak-banyaknya sebelum nanti kita pilih hasil akhirnya gitu. Jangan langsung dipilih gitu kan, takutnya nanti malah wah kayak kurang ya waktu dilihat atau di preview di mungkin di komputer atau di karena penggunaan kenapa sih kita menggunakan smartphone karena kebanyakan ya orang online ini kan dari smartphone itu tadi. Jadi harapannya nggak terlalu pecahnya itu nggak terlalu banyak lah. Tinggal apa pintar-pintar kita mengedit dan mengambilnya. Itu kalau jasa di resort. Nah, kalau misalnya produknya tas berupanu ya kita tinggal fokuskan atau kita bisa kasih sentuhan-sentuhan. Nah, kalau ini berarti dengan jenis model. Nah, jenis model yang dimana talentnya ini menggunakan produk tas itu. Kita tonjolkan gitu. Tasnya ini biar kelihatan keren gimana ya kita gunakan warna-warna yang senada. Untuk pengeditannya sendiri juga kita hindari yang sifatnya sedikit membingungkan konsumen. Nah, itu ada sebenarnya ada pohon yang warnanya hijau, tapi kita matikan agar mereka fokus bahwasannya terbrand apa ya tervisualkan bahwasanya produk Goodit ini produk Goodit ini warnanya hitam, elegan, keren, cocok untuk anak-anak muda sekarang. Wah, kecoret. Oke. Nah, mungkin karena tadi teknis banget, nah itu kan pasti membuat teman-teman bingung gitu. Nah, sebenarnya ada website ini Pinterest, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu. Di Pinterest ini nggak hanya cuma desain ya teman-teman, art.
tapi juga ada tips-tips tentang foto. Jadi kalau misalnya teman-teman cari, gitu kan, cari foto, cari referensi, itu bisa cari lewat Pinterest. Mulai dari entah penataannya, entah dari layoutnya, nah itu bisa teman-teman cari. Nggak menutup kemungkinan ini kan produknya berupa kosmetik, produk-produk yang sifatnya bisa kita foto dalam ruangan itu. Kalau misalnya orang, tentunya juga banyak, tinggal kata pencariannya saja. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, kalau bisa ditranslatekan dulu jadi bahasa Inggris, kata kuncinya foto, ya foto produk kayak gitu. Itu nanti akan banyak muncul beberapa contoh-contoh, mulai dari tips penempatan, terus angle-angle, atau ini ada cara setting tempatnya, nah itu juga bermanfaat lah. Di Pinterest banyak sekali, nggak hanya art. Nah, ini juga salah satu apa ya? Kalau saya lebih prefer salah satu apps atau aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Kalau misalnya pakai smartphone itu ada Lightroom. Sebenarnya banyak ya, ada Snapseed atau VS Code dan lain-lain. Tapi kenapa saya prefer di Lightroom, karena memang ininya apa ya, fiturnya lebih banyak, lebih kompleks lah istilahnya buat orang yang memang suka hobi, dan juga pengaturannya ini kompleks banget. Kita bisa atur di mana sebelum dan sesudahnya ini juga bisa terlihat ya. Sebenarnya sama seperti yang lain, cuman memang saya suka fitur dari Lightroom ini. Tapi dari teman-teman sendiri bebas sih rekomendasinya yang mana, mau pakai aplikasi apa. Yang penting kalau misalnya kita bicara foto produk, berarti ada intensitas warna yang hampir sama dengan produk tersebut. Jadi bukan terlalu alay, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita bolehlah naikin dikit warnanya, atau mungkin turunin dikit gitu. Misalnya kalau ada yang jelek intensitas warnanya, nah itu kita bisa bermain di situ. Jangan sampai memberikan hasil foto dengan warna yang dia berbeda banget dengan aslinya. Sebisa mungkin kita kasih yang sesuai lah gitu. Apalagi kalau produk makanan atau produk yang sifatnya orang pakai gitu kan. Kalau misalnya nggak sama, pasti nanti bakal ada komplain gitu. Kita kalau misalnya itu bicara soal customer relationship, kita bisa menggunakan foto-foto yang real, yang sesuai, tapi dengan editing yang mungkin di cahayanya, mungkin saturasinya dinaikkan dikit. Nah, itu jangan sampai berlebihan. Nah, oke, mungkin itu sedikit sharing. Mungkin Mas Aksal kira-kira masih ada waktu. Kayak saya ada sedikit demo terkait editing foto menggunakan Lightroom. Jadi saya akan sedikit melihatkan kepada teman-teman gitu kan. Gimana Mas Aksal? Apakah Oke, masih ada waktu? siap. Boleh banget. Masih ada waktu Oke. untuk Mas Enggal untuk mendemokan. Jadi teman-teman, untuk yang udah berantusias nih, udah raise hand untuk bertanya, mohon ditunggu dulu karena Mas Enggal akan melakukan demo tentang aplikasi Lightroom. Silakan untuk Mas Enggal. Siap, terima kasih Mas Aksal. Oke, jadi ditahan dulu ya teman-teman. Saya akan sedikit melihatkan beberapa bagaimana saya mengeditnya ini di Lightroom. Apakah di teman-teman terlihat? Terlihat Mas Enggal. Iya, terlihat. Oke, Terlihat, siap. Mas. Jadi ini saya device-nya iOS. Saya menggunakan Lightroom, ya kan? Oke, ini tadi sudah saya pilih untuk foto produk. Ini diambil di piknik. Sebenarnya kurang proper karena memang apa ya, bukan untuk setting. Ini tadi cepat-cepat banget biar bisa dapat ini. Ya. Oke. Nah, sebelumnya ini gambarnya seperti ini, gitu kan. Nah, kita reset dulu lah. Oke. Nah, gambarnya seperti ini, gitu.
sedikit sedikit warnanya sedikit kekuningan gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat sedikit kuning, sedikit kurang lah kalau misalnya digunakan untuk upload. Nah, biasanya hal yang pertama bisa teman-teman lakukan itu kita atur atau kita bisa setting pencahayaannya dulu gitu. Mulai dari exposure, kontras, highlight, shadow dan lain-lain. Jadi jangan ke warna dulu, tapi kita setting untuk kontras-kontrasnya. Jadi bisa diatur exposure-nya, bisa ditambahkan sedikit gitu. Jangan sampai berlebihan karena saya pengen nonjolin bahwasanya di cafe piknik ini baristanya hebat-hebat dengan hasil latte yang seperti itu. Mungkin bisa nanti ada variasi. Ini kan bentuk tulip, nanti bisa ada lagi yang bentuk apa, unicorn atau apa. Nah, kita bermainnya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman baru awam atau istilahnya baru mengenal untuk editing gitu kan, mainkan saja tombolnya gitu, jangan ragu-ragu. Nah, ini bisa geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, teman-teman bisa gunakan ini sebagai pembanding gitu kan. Oh, bagusnya ke kiri, oh, bagusnya ke kanan. Nah, itu jangan segan-segan untuk menggesernya gitu kan. Kadang ada yang takut tak geser sedikit lah gitu. Tak geser ke segini. Nah, jangan, tapi kalau bisa memang teman-teman berani aja gitu. Karena memang dari kebiasaan itu awalnya memang belum mengenal, terbiasa. Nah, akhirnya nanti bakal sudah paham lah istilahnya, mau sedikit ditambahkan, terus dikurangi. Nah, akhirnya nanti bisa berdampak dalam hasil foto yang teman-teman akan edit. Nah, ini saya sedang edit untuk ininya, insya Allah sudah cukup lah, bisa dilihat dan enak di mata. Nah, jadi saya pengen nonjolin, nah itu tadi kan ada shadow, terus kurang terlihat. Nah, ini saya pengen nonjolin biar terlihat meskipun tidak mengurangi warnanya. Nah, kalau misal berbicara soal warna, itu yang pertama itu ada di temperatur. Nah, biasanya mau yang hangat, mau yang biru, kebiruan. Nah, ini bisa teman-teman atur. Sekali lagi nggak apa-apa diberanikan untuk mengatur sesuai kesukaan teman-teman. Tapi balik lagi kalau misalnya kita jualan produk yang kita sasar bukan style atau keinginan kita, tapi keinginan dari konsumen. Tuh, makanya kalau misalnya begini berarti coba yang sedikit geser ke biruan, terus tambahkan ke arah ungu, baru kita pindah ke color. Nah, di sini color ini membantu kita, misalnya ada warna yang tidak diperlukan, ya, biru misalnya, cian ini biru, kita tinggal turunkan. Tuh. Nah, kenapa sih kalau misalnya urut-urutannya dari pencahayaan terus sampai ke warna, nah itu harapannya ketika kita sudah mendapatkan hasil yang bagus di cahaya, untuk penurunan warna itu nggak ada masalah gitu kan. Jadi aman. Meskipun ini tadi kalau misalnya diambil kurang proper lah untuk komposisinya gitu. Hanya saja buat contoh, yang penting teman-teman mengetahui kalau pakai Lightroom itu seperti ini. Nah, hue, saturation, luminance, hue ini berguna untuk menggeser warna gitu kan. Tadi warnanya orange, kalau digeser sedikit berarti jadi warna merah. Hue itu seperti itu. Atau bisa menggeser orange tadi ke warna kuning. Terus kalau saturation berarti dia mengurangi intensitas atau kepekatan dari warna tersebut. Kalau misalnya orange itu tadi pengen dikurangin, bisa diturunkan. Nah, tapi kan fokus kita di produknya, berarti kita tambahkan sedikit gitu, biar ada terkesan orang lihat foto itu langsung, oh itu, oh kopi berarti yang di foto. Nah, kalau luminance ini intensitas dari cahaya warna tersebut. Nah, kalau misalnya kurang terang,
bisa diterangkan. Kalau misalnya kurang gelap, digelapkan. Jadi pakai fitur-fitur dari warna-warna tersebut. Oke, mungkin itu. Jadi sebenarnya banyak, hampir 480 warna-warna. Ini semuanya ada yang pakai HP, ada yang pakai kamera. Tapi inilah apa? Saya senang pakai handphone, apalagi di smartphone iOS ini kita bisa apa ya, menghasilkan warna yang natural gitu, nggak terlalu alay gitu. Kalau misalnya di apa namanya, handphone Android itu kadang ada yang dilebih-lebihkan gitu kan, ada yang sampai putih atau yang sampai apa, glowing gitu. Nah, itu kalau bisa kita pakai fitur yang normal untuk foto produk, nantinya kan dilihat konsumen. Oke, mungkin sedikit itu sih sebelum kita lanjut ke pertanyaan Mas Asal. Oke, siap. Tadi ada yang sempat request tuh, Coach bagi presetnya. Wah, pasti berisik. Oke. Mungkin ini udah banyak yang raise hand, dan teman-teman kalau misalkan mau bertanya, bisa menuliskan di kolom chat ataupun raise hand ya teman-teman. Kita bakalan ada 2 sesi tanya jawab. Yang pertama akan saya ambil 3 penanya, dan yang kedua juga akan saya ambil 3 penanya juga. Untuk yang pertama dari Mas Yusuf Rodi dari Alpha for Kids. Untuk pertanyaannya, monggo Mas disampaikan langsung kepada Mas Enggal. Bisa on mic dan memperkenalkan diri Mas. Mas Yusuf Rodi. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Gini, saya kebetulan juga pengguna Lightroom, tapi saya pakainya di desktop. Nah, Oke. kendala saya itu gini, ketika saya ngeditnya di desktop, itu saturasi warnanya sudah oke. Tapi ketika saya pindah ke HP, itu nggak tahu kenapa kok seringkali warnanya itu terkesan menor, jadi saturasinya kayak ketinggian. Mungkin ada patokannya atau seberapa sih saturasi yang cocok untuk tampilan di HP? Siap, siap. Itu aja Mas mungkin. Oke. Ini langsung saya jawab gitu kah, Mas Aksal? Monggo Mas Enggal langsung dijawab aja. Oke, baik, biar nggak lupa. Jadi sejauh pengalaman saya gitu kan Pak Yusuf, ini apa ya, bedanya ini emang saya pernah mengalaminya gitu kan. Kalau misalnya saya contohkan, oke, nah ini saya contohkan gitu kan. Bedanya ini bukan karena memang Bapak atau ini salah ya, salah mengekspor gitu. Tapi apa ya, fitur dari tiap HP itu saya rasa berbeda-beda, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak lihat ini deh, mungkin ada dari teman-teman yang boleh lihat ya, ketik Black Canyon Indonesia, terus pilih foto ya. Nah, di saya di HP iOS, nah, salah satunya ini foto ini tuh normal gitu, pas gitu. Tapi kalau kita bisa pindah ke Android, nah itu beda saturasinya. Nah, itu juga masih jadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa ini beda gitu kan. Tapi patokan saya itu sekali lagi, kalau misalnya di komputer atau di laptop itu sudah bagus atau sudah pas gitu. Nah, mungkin di yang lainnya ini menyesuaikan gitu, Pak. Nggak bisa kita harus sama HP yang ini gitu. Nanti juga akan kacau di HP yang satunya. Makanya foto-foto yang di sini sebenarnya istilahnya foto-foto yang aman gitu, Pak. Jangan sampai pakai yang saturasi tinggi atau ya bolehlah kita naikkan dikit gitu. Tapi jangan sampai yang seperti itu tadi. Nanti terlalu tinggi, terlalu apa? Karena beda di Android sama di iOS ini cukup signifikan gitu. Dulu sempat awal-awal postingan pertama itu emang saya pengen di sini tuh kelihatan warm atau warmy gitu,
family-nya dapat, terus kehangatannya dapat. Tapi malah kejadian karena klien kita menggunakan Android gitu kan HP-nya, ini kenapa Mas kok kelihatan seperti ini gitu. Jadi saya cross check, enggak Pak, enggak jadi masalah gitu. Tapi ternyata memang isu di Android ini beda sama dengan di iOS. Makanya kita pakai cara yang aman, yakni di tengah-tengah gitu. Nggak terlalu strong banget, nggak terlalu ke bawah banget. Gitu. Mainnya dikit banget. Biar apa ya, nggak terkesan di HP yang lain itu jelek ataupun bagus banget kayak gitu. Makanya bisa pakai laptop komputer juga bisa. Kalau misalnya pengen aman ya pakai smartphone itu tadi. Gitu sih Pak. Izin bertanya dari Dolan. Mungkin Pak Yusuf tadi apakah sudah puas? Iya Mas. Memang seperti itu. Jadi kalau kita pindah HP juga kadang saturasinya beda lagi. Iya. Yang menyesuaikan kembali. Terima kasih jawabannya Mas. Iya, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya akan saya bacakan satu pertanyaan dari kolom chat yang sudah bertanya tadi. Ada dari tim Sehati dari atas nama Ferry Ardiansyah. Saya ingin bertanya, Mas. Kadang untuk foto makanan itu kan ada dimensinya, suka beda tuh antara dimensi di foto yang aslinya. Nah, bagaimana sih caranya agar dimensi yang di foto sama di asli itu bisa sama? Lalu, kenapa saat pengambilan foto pakai flash, terkadang ada cahaya yang mantul? Lalu, cara mengambil foto di pagi, siang, sore, yang baik itu seperti apa ya, Mas? Gitu. Silakan, Mas Enggal. Oke, siap. Terima kasih, Mas Aksal. Ini siapa tadi, Mas? Atas nama Mas Ferry dari tim Sehati. Ferry. Oke. Boleh di ini kan, Mas? Kalau misalnya ini kayaknya sepanjang banget tadi. Oke. Mas ini Ferry. ada 3 pertanyaan, Mas. Oke, saya ulang ya. Pertanyaan pertama, untuk foto makanan itu kan dimensinya berbeda. Ya. Nah, dari Mas Enggal, apakah ada tips untuk mengatasi agar dimensinya itu bisa sama atau kelihatan real seperti itu, Mas? Oke, ini dimensi dulu ya. Ya. Oke, baik, Mas. Ini kalau ngomongin dimensi, memang kalau kita pakai kamera atau mirrorless ya, lensa, itu kan setiap lensa atau setiap yang kita gunakan itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan menggunakan smartphone, nah itu tadi gunakan fitur yang normal gitu. Biasanya satu ini apa? Jangan pakai yang zoom atau yang wide gitu. Kita pakai yang biasanya ada tombolnya itu tulisannya 1 kayak gitu. Atau yang normal. Nah, itu harapannya memang terlihat real gitu. Realnya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita pakai yang wide berarti kan melengkung gitu hasilnya. Susah nanti konsumen akan lihat kok penyet seperti ini gitu kan. Atau mungkin yang terlalu zoom gitu. Makanya tadi ada beberapa apa ya kayak istilahnya komponen atau komposisi gitu. Kalau misalnya kita foto makanan ya kita ambil angle-nya dari yang makanan itu bisa lihat gitu. Misalnya kalau misalnya tadi kopi gitu, kalau dari bentuknya misalnya bentuk kopi kan ini gelas gitu. Nah bentuk kopi kalau misalnya kita foto dari depan seperti ini. Nah, itu kan kita tidak bisa melihat isinya gitu, bentuk tulip itu tadi. Makanya kita bisa agak mungkin 45 derajat agar terlihat oh bentuk kopinya itu seperti ini. Nah, kita bisa mungkin ambil take lagi untuk apa ya istilahnya memperlihatkan sisi lain gitu. Mungkin lebih zoom jadi biar melihatkan oh ini tekstur kopinya gitu. Jadi ada beberapa macam foto. Kalau misalnya itu produknya tas atau kerajinan, ya kita foto dulu dari yang jauh, yang dari normal gitu kan, yang bisa kita lihat mata gitu keseluruhan. Baru kita bisa mengambil foto
secara detail, mungkin dari kaki-kakinya, terus mungkin bautannya, ya kan biasanya ada yang finishingnya itu nggak kelihatan, nah itu lebih bagus bisa dilihatkan. Itu termasuk juga menjelaskan fitur dari produk tersebut. Jadi bukan sebisa mungkin, tapi menggunakan kalau misalnya pakai smartphone itu fitur yang normal. Kalau pakai lensa ya kita auto mirrorless, itu biasanya yang enak itu bisa pakai yang 50 mili atau 35 mili. Biasanya kalau di Sony saya pakai 35 mili itu lumayan lah untuk memperlihatkan objek ini tuh nggak distort banget gitu. Pojok-pojoknya biasanya kan kalau pakai 16 mm atau yang wide itu biasanya pojok-pojoknya itu melengkung karena emang terdistorsi itu tadi. Mungkin itu. Terus apa lagi Kak Aksel? Oke, terus ada pertanyaan kedua. Lalu kenapa kalau mengambil pakai flash terkadang cahayanya suka mantul tuh Mas? Dan gimana sih caranya untuk ambil foto di pagi, siang, sore, ataupun malam? Oke, siap. Oke, kalau misalnya ngomongin flash nih, ini tergantung flashnya yang mana dulu. Kalau misalnya pakai HP memang apa ya, susahnya itu flash kita nggak bisa kita pantulkan ya. Otomatis dia kalau misalnya objek kita di depan, otomatis flashnya kan mantul ke depannya gitu. Dibandingkan dengan kamera mirrorless. Kalau mirrorless kan biasanya kita foto, kamera mirrorless ini tombol flashnya atau yang bawaannya ini bisa kita arahkan ke atas, bisa kita arahkan ke bawah gitu. Gunanya apa? Yaitu tadi biar tidak terjadi pantulan yang signifikan. Karena memang flash ini krusialnya di situ itu tadi. Nah, beda lagi sama flash eksternal gitu. Kalau ngomongin flash eksternal berarti kan kita bisa menempatkannya mungkin di sekelilingnya gitu. Atau foto strobis biasanya. Nah, itu kita apa ya? Nggak terlalu susah-susah lah, jangan sing apa ya namanya pakai yang terlalu itu tadi ya, banyak komponen ini itu. Tapi kalau misalnya pakai HP ya sebisa mungkin jangan pakai flash, tapi kita pakai aja bantuan lampu atau bohlam gitu. Jadi sebisa mungkin di handphone ini tidak ada cahaya yang memantulkan dari depannya gitu, biar tidak silau, biar tidak, mungkin itu. Oke, siap Mas Enggal. Terima kasih atas jawabannya Mas Enggal. Semoga membantu tadi jawabannya untuk tim yang udah bertanya. Next, saya mau ngasih kesempatan bertanya maksudnya untuk ibu-ibu nih atau mbak-mbak sekalian. Untuk Bu Guru Berbisnis atas nama Ainun Jariah kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas mau nanya, ini kan seringnya kita moto-moto tuh ya pakai HP ya karena ya keterbatasan sekarang. Terus waktu kita mau edit kadang ya langsung atau kadang pakai apa di laptop gitu. Nah itu bagusnya kualitasnya setelah edit itu bagusnya kita langsung di HP saja atau misalnya kebutuhan di laptop, ngeditnya di laptop itu lebih bagus mana kualitas akhirnya. Terus sama ini pemilihan warna background itu sebenarnya gimana ya, aturan atau yang bagus gitu, background warna apa untuk produk apa. Nah, mungkin ada masukan dari Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya Mas Aksel. Siap, monggo Mas Enggal. Kalau boleh tahu produknya Ibu ini apa ya, Bu Ainun? Kalau kita itu kuliner. Kuliner dalam hal makanan. spesifiknya? Jadi nggak fokus satu produk. Intinya makanan minuman. Siap. Oke. Baik. Kalau misalnya apa kita bicara itu tadi ya, tampilan gambar lewat smartphone lebih efektif. Terus kita editingnya di mana biar apa ya, menghasilkan hasil yang lebih bagus. Nah, tentunya transfer file ya. Sebenarnya nggak ada masalah mau di laptop atau di smartphone langsung gitu, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi biasanya kebiasaan orang mengirim gambar atau foto itu
kadang via WA langsung dikirim, ya. langsung apa ya, langsung diberikan gitu, tanpa kita memikirkan oh ini file dokumen yang dikirim kayak gitu, atau mungkin biar lebih aman via email, atau kita upload dulu di Drive ya, Google Drive, nah itu baru kita download. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan orang sekarang itu kalau misalnya memang kebutuhannya pengen bagus itu, nah orangnya malah kirimnya foto via WhatsApp tanpa bentuk dokumen. Nah, itu kan berarti akan menurunkan kualitas foto tersebut. Ya, meskipun hasilnya bagus, tapi mungkin dikirim dari HP satu, HP ke yang lainnya. Nah, itu akan terjadi penurunan itu. Makanya kenapa fotonya jadi pecah gitu pas waktu kita lihat. Ya memang foto yang kita dapat itu bentuknya bukan yang file high res-nya. Gitu. Nah, untuk editingnya, kalau misalnya pengen praktis, itu bisa langsung aja pakai handphone, ya, smartphone itu tadi, download Lightroom atau Snapseed, VS Code. Nah, itu bisa pakai yang auto filternya itu. Kalau biasanya yang pengen Instagramable pakai auto filter, tapi kalau produk ibu kebetulan makanan ya kan, kalau bisa menggunakan warna-warna yang natural. Ya, jadi fokus di pencahayaannya. Terus nanti kalau misalnya perlu ada warna-warna yang ingin dinaikkan, ya kita fokus di peningkatan saturasi. Jadi nggak terlalu banyak muluk-muluk untuk filter kalau misalnya produk ibu makanan. Tapi kalau misalnya kita bisa jualan tempat ya kan, travel atau mungkin resource atau mungkin tempat yang Instagramable, cafe gitu kan. Nah, kita mainin sedikit lah namanya filter ini tadi gitu. Nggak sampai lebih banget. Tapi kalau bisa memang sedikit ada nuansa yang orang lihat tuh, wah ke sini loh enak buat foto-foto. Nah, seperti itu. Jadi fokus di cahaya itu. Gitu. Sudah Mas. Siap Mas Enggal. Untuk Bu Ainun atau Mbak Ainun, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya, Mbak? Ya, sudah. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Ya, karena kita udah selesai untuk sesi pertama, maka akan saya buka untuk sesi kedua. Kalau tadi sudah makanan, sudah kuliner, sekarang saya mau buka pertanyaan untuk yang non-makanan deh. Ada batik tulis Sujono atas nama Dwi. Kami persilakan. Terima kasih Mas Asal. Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Sudah Mbak Dwi. Silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Dwi Merisa, saya dari Batik Tulis Sujono. Sebelumnya Batik Tulis Sujono adalah batik tulis custom yang ada di Lamongan. Jadi teman-teman atau customer itu dapat order sesuai requestan, misalnya desainnya, motif, kemudian warna, ukuran kain, bisa order sesuai budget juga. Kami juga keunggulannya adalah limited edition. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, ini Mas, kami kan produknya batik ya. Nah, untuk fotonya kadang itu saya kesusahan karena memang kan batik itu 2 dimensi. Kalau misalkan saya gulung-gulung gitu, otomatis motifnya itu nggak kelihatan. Nah, saya kesulitannya di situ. Kemudian untuk warnanya juga, ketika pengeditan atau disaturasi, itu kadang warna-warna yang pastel, itu warnanya berubah, Mas. Sedangkan kita kan, kalau misalkan saya posting di Instagram, dan warnanya berbeda dengan yang asli, itu kan juga nggak enak dengan customer ya, Mas. Iya. Nah, itu untuk produk batik, itu yang cocok itu yang foto seperti apa, Mas? Terima kasih. Baik, Mas Asal langsung saya jawab nih. Terima kasih Mbak Dwi. Produknya batik. Berarti kan hampir sama dengan kalau kita misalnya jasa pakaian gitu. Kan distro ataupun pakaian-pakaian yang mungkin buat cewek kan, jilbab, terus gamis, itu kan kurang lebih hampir sama gitu. Pertama kita bisa kalau produknya batik otomatis kan masih berbentuk kain gitu kan Mbak, maksudnya
untuk fotonya berarti Iya, susah. Mas. Nah, pertama kalau misalnya memang ada produknya, produk jadinya, misalnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pakaian, nah, itu bisa kita aplikasikan dengan talent atau model gitu. Mungkin mbaknya bisa jadi talent gitu kan. Nah, terus kita foto ini loh apa kain batik yang kalau misalnya kita udah olah, kita udah bikin itu jadinya seperti ini gitu. Itu yang pertama, itu yang apa ya, istilahnya masih membutuhkan effort karena kita harus membentuk baju dulu gitu. Tapi kalau misalnya masih berbentuk lembaran kain, nah itu kita bisa rapi apa ya namanya, bentuk rapi kan, misalnya kita melipat jangan digulung Mbak, jadi nanti takutnya kurang ya. Tapi kalau bisa kita melipatnya bentuk persegi gitu. Yang penting terlihat bentuk apa pattern dari batik itu tadi. Karena nanti kalau misalnya kita foto gitu kan, namanya foto yang produk biasanya batik ini namanya flat lie, flat lie. Saya tulis. Jadi foto dengan tips atau dengan komposisi dari atas. Kalau misalnya kurang jelas saya share screen. Jadi dulu saya pernah apa ya foto batik juga, cuman lebih fokus activity. Jadi konten saya dulu kalau di batik itu nggak hanya jualan batik, tapi kita humanity-nya juga ada gitu. Kalau misalnya saya contohkan, nah kalau misalnya seperti ini, nah itu bisa diaplikasikan Mbak. Jadi dari atas itu apa ya? Orang bakalan tahu kalau misalnya oh ini tuh batik dengan motif yang seperti ini. Oh itu ini tuh apa ya? Kain batik dengan hal-hal seperti ini. Nah, tinggal itu tadi apa kalau misalnya background ya kita kalau misalnya batik kan biasanya ramai dengan warna gitu kan. Nah, kita tinggal apa pakai background yang putih polos gitu aja. Kita bisa pakai karton gitu atau mungkin pakai apa ya biasanya karpet gitu kan. Tapi yang warnanya putih gitu. Nah, tinggal kita memposisikan atau mengkombinasikan ya, batik itu tadi dengan properti tambahan. Jadi misalnya tadi ada kayak sepatu atau mungkin jam tangan, nah atau hal-hal autentik ya. Biasanya kan batik terkesan dengan mungkin benda-benda yang autentik gitu kan, keris atau apa, nah itu bisa dikombinasikan gitu. Karena foto dari atas ini kebanyakan memang buat yang susah gitu kan. Kalau misalnya kain kan harus digerai dulu yang panjang yang lebar, nah itu kalau bisa mungkin di apa ya dilipat rapi persegi itu sudah cukup inilah cukup lumayan untuk kita take foto tuh ya. Perbanyak inspirasi sih Mbak kalau misalnya pengen lihat-lihat. Nah kayak gini-gini tuh sebenarnya juga menarik gitu kalau misalnya kita pakai batik atau produk-produk lainnya. Mungkin seperti itu. Oke. Apakah sudah terjawab, Mbak Dwi? Sudah, terima kasih Mas Enggal dan Mas Haikal. Oke, siap. Terima Sama-sama. kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Yahya dari Eminem. Saya izin bertanya, Mas, apakah foto menggunakan ponsel kualitasnya bisa menyamai foto menggunakan kamera jika dibantu dengan aplikasi editing? Kemudian, adakah rekomendasi aplikasi editing yang digunakan untuk mengangkat kualitas gambar seperti dengan kamera? Oke, terima kasih Mas Aksal. Siap. Jadi kalau misalnya kita bilang kualitas foto ya kan, bagusan mana kita menggunakan smartphone atau kamera, ya tentu saja lebih bagus kamera yang mirrorless atau DSLR tadi, karena pixelnya itu berbeda gitu kan. Tapi kalau dibilang menyerupai untuk keperluan kita posting di Instagram untuk keperluan bisnis, sebenarnya itu pakai smartphone itu sudah cukup gitu. Karena konsumen kita tuh nggak lihat, kebanyakan kan pakai handphone untuk sehari-hari, nggak kebanyakan orang lihat pakai apa namanya komputer atau mungkin layar yang lebih besar. Nah tapi kalau misalnya kebutuhannya
konsumen kita itu kebanyakan lihat pakai smartphone, nah tentu saja pakai foto dengan HP ini sangat cukup lah menurut saya gitu. Apalagi handphone sekarang ini terkesan udah apa ya, flagship ataupun yang enggak atau yang di bawah pasaran itu juga lumayan lah menurut saya untuk digunakan foto mungkin produk, mungkin apa ya, foto di luar gitu. Nah, yang penting tinggal kita perhatikan itu tadi sih, yang namanya cahaya, pencahayaan, terus background, penggunaan properti, blur, atau mungkin kameranya yang kotor. Nah, itu tips-tips yang tadi itu mungkin patut dipertimbangkan sebelum menggunakan smartphone. Kadang blur ini karena emang smartphone kan nggak ada apa ya, stabilnya itu kadang masih kurang lah dibandingkan dengan kamera. Tapi kita bisa nyiasatinya itu dengan apa ya, gerakan kita bisa pelan dengan cara apa ya, siku kita nih nempel ke badan gitu. Jadi sikap apa ya, tangan kita itu bisa nempel lah istilahnya. Jadi kita bisa kayak seolah-olah kita tripod yang sedang berjalan gitu. Atau mungkin makan dulu gitu kan, kadang kalau tremor ternyata belum makan, lupa makan, belum sarapan gitu ya Mas ya. Iya. Terus Siap. kalau aplikasi gitu, saya preferensi tadi yang pakai Lightroom gitu, tapi sebenarnya banyak lagi yang lainnya gitu kan, bisa Lightroom terus VS Code, atau mungkin pengen dapetin fitur yang bagus langsung itu biasanya pakai Snapseed atau apa. Nah, itu sebenarnya bisa dieksplor. Tapi kalau misalnya kalau saya itu tadi Lightroom tuh sudah mencakup powerful untuk kebutuhan produk, karena memang kebutuhan kita nggak terlalu di filterisasi atau kita mainnya real gitu. Terus untuk intensitas lainnya, peningkatan cahaya, terus saturasi dan lain-lain itu enaklah untuk penggunaannya di Lightroom. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Mas Enggal atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian saya akan memberikan kesempatan berikutnya untuk Mbak Vina Fitri dari Moringa Nusantara nih. Mbak Vina, apakah bisa on cam dan on mic? Oke. Siap. Terima kasih Mbak Vina. Monggo Mbak Vina, langsung ditanyakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vina dari Moringa Nusantara. Yang saya mau tanyakan, produk Moringa itu kan produk dari kelor. Nah, olahan dari kelor bisa dikelola menjadi apapun. Yang saya tanyakan itu misalnya kalau produk kita dibawa oleh anak-anak atau pokoknya oleh objek orang, itu gimana ya Mas? Lebih bagus hanya produknya sendiri atau ada modelnya? Gitu, terima kasih. Oke, baik. Izin menjawab ya. Kalau spesifiknya ini biasanya kalau sudah jadi olahan itu ditaruh mana gitu? Maksudnya entah itu ada di tempatnya ya, atau mungkin dia masih kelihatan, oh ini loh produknya daun kelor, atau gimana? Bisa on mic dulu Ibu. Misalnya dikelola menjadi seperti keripik, terus menjadi teh gitu. Itu kan buat promo kita kan untuk stunting gitu kan. Anak sekarang kekurangan gizi. Nah, saran Mas itu gimana kalau misalnya dibawa oleh anak-anak terus karena produk ini loh aku jadi sehat gitu. Bisa jadi teh, bisa jadi olahan puding dan lain sebagainya dari bubuk kelor itu dan lain sebagainya. Oke, baik. Kalau misalnya seperti itu, fotonya tinggal kan, foto ini kan secara tidak langsung yang mengkomunikasikan antara produknya itu ke konsumen gitu kan. Berarti kan harus ada ceritanya atau komunikasinya. Kalau misalnya memang mau pakai anak-anak, berarti kan sasarannya itu ke parenting gitu. Berarti kan ke ibunya yang lihat, oh berarti produk ini tuh sebenarnya aman untuk anak-anak. Nah, itu tidak masalah gitu.
Cuman kan kadang orang atau mungkin nanti itu bakal kesusahan gitu kalau misalnya bikin konten semuanya talent terus, atau mungkin ini terus apa produknya terus. Jadi sesekali mungkin bisa dimainkan gitu. Kita gali foto-foto yang istilahnya ini loh apa manfaatnya, oh ini loh kelebihannya gitu. Jadi salah satunya yang tadi buat pencegahan stunting itu ya bisa kita pakai mungkin 2 talent gitu, anak dan ibunya gitu. Terus di satu sisi lain kita juga bisa hard selling gitu, bahwasanya produk ini tuh bisa kita apa ya macam-macam lah, ada yang teh, ada yang keripik, jadi kita tampilkan tuh. Sesekali kita juga perlu melihatkan apa ya prosesnya gitu, biar orang-orang apa ya istilahnya trust gitu terhadap produk kita. Jadi keinginan untuk membeli, keinginan untuk apa memiliki atau memakai produk atau barang tersebut itu nggak ada keraguan. Jadi tidak apa ya tidak monoton lah dalam untuk pemotretannya. Jadi sesekali untuk talent dengan anak dengan ibunya bisa, terus nanti sesekali dengan apa produknya saja, sesekali mungkin behind the scene-nya seperti itu. Gitu. Iya, terima kasih banyak Mas. Berarti untuk menunjang produk kita juga sangat bagus untuk membawa model gitu kan ya? Betul, betul. Karena stunting juga kan apa ya lagi gencar-gencarnya sama pemerintah dinas KB ya. Nah ini lewat mana sih sebenarnya kita bisa memberikan informasi itu? Nah lewat produk-produk itu sebenarnya juga bisa dari foto-foto dengan anaknya, dengan ibunya, berkeluarga pun juga nggak masalah. Nah yang penting tinggal dikomunikasikan gitu. Mungkin apa anaknya mungkin yang sedang makan gitu, jadi kelihatan ceria, kelihatan happy gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak Mas atas kesempatannya. Siap. Wah, keren banget tadi idenya Mas Enggal tentang konsep fotonya seperti apa. Nah, mungkin saya akan ngasih kesempatan buat 2 orang lagi karena masih banyak yang raise kan ternyata. Akan saya kasih satu kesempatan untuk Serut Kayu atas nama Moh Adar, kami persilakan. Halo. Siap. Ya. Dengar Mas. Selamat siang Mas Enggal. Mau tanya yang lighting tadi, yang apa CRI atau apa, yang intensitas itu pengaruhnya gimana Mas? Apa bedanya sama buat kamera atau mana? Soalnya biasanya kalau foto itu biasanya di sebelah mukanya itu kan terang tapi belakangnya itu gelap. Itu pengaruhnya di CRI-nya atau di web kamera? Siap. Oke, baik. Izin jawab ya, Mas. Sebenarnya CRI ini apa ya? Produknya gitu. CRI ini apa istilahnya apa yang ada di produknya. Kalau misalnya bohlam itu tadi dengan CRI tinggi mungkin mendekati angka 98 gitu kan. Nah, itu memiliki arti apa ya? Dia tuh punya kualitas cahaya yang bagus gitu. Bukan dalam hal pemakaian ya, tapi dalam hal kualitas produknya. Nah, kalau misalnya kita pakai nantinya, kalau misalnya Masnya pakai dengan CRI tersebut, nah kalau misalnya tadi ada kayak apa mungkin gelap atau terang, nah itu tinggal penempatannya saja sih Mas. Jadi kalau misalnya Masnya taruh mungkin sebelah kanan sama kiri untuk mengurangi cahaya gitu kan, mengurangi apa gelapnya ya, itu bisa pakai 2 cahaya sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi biar apa ada istilahnya untuk menutupi gelapnya itu tadi yang apa kita pakai 2 cahaya. Kalau misalnya CRI sebenarnya nggak ada hubungannya sama itu, tapi di apa ya di kualitasnya gitu. Kan kadang lampu biasanya wah beli watt 12 atau watt sing tinggi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya buat foto atau yang pengen apa
fokus di produknya itu kita lihat yang namanya CRI sama temperatur tadi, Kelvinnya. Nah, CRI-nya ini buat apa? Buat menangkap warnanya itu lebih jelas lah. Kalau misalnya kita lihat tadi di contoh buah apelnya itu kelihatan ya ini tuh buah apel gitu. Meskipun kita pakai lampu itu gitu. Dengan lampu yang sama tapi CRI-nya rendah maka hasilnya ya akan menurun juga gitu. Nah, mungkin seperti itu sih, Mas. Jadi yang satunya emang CRI untuk apa? Untuk kualitas. Nah, untuk penempatannya sendiri ini bisa disesuaikan gitu, tergantung gelap terangnya. Oke, siap. Apakah sudah terjawab, Mas Adar? Berarti nggak pengaruhnya di wattnya atau apa? Soalnya yang Pengaruh. terasa itu biasanya pakai lampu flash HP malam-malam itu kan yang cuma yang depan aja yang terang, terus sampingnya atau belakangnya itu gelap banget. Itu Iya. pengaruh di wattnya atau nggak pengaruh? Ya berpengaruh banget sih, Mas, kalau misalnya bilang itu karena yang satu kan kita bicara kualitas. Jadi kalau misalnya Masnya ada budget lebih untuk beli bohlam yang bagus untuk penerangan gitu kan, ya itu akan mempengaruhi hasilnya gitu. Nah, tinggal Masnya nanti mengkondisikan lah istilahnya, menempatkan lampu itu tadi biar tidak terjadi gelap. Kalau misalnya di wajah berarti kan harus ada yang di kanan sama yang di kiri, jangan dari depan. Takutnya nanti kalau misalnya ada yang pakai kacamata seperti ini, dia akan kelihatan silau. Jadi ada kayak istilahnya penempatan yang sesuai gitu. Kalau misalnya CRI itu tadi ya berarti hubungannya sama kualitas. Kalau misalnya Masnya mau beli yang agak mahal untuk kualitas yang bagus bisa, tapi kalau misalnya nggak ada ya kita bisa pakai yang downgrade yang CRI itu tadi. Mungkin seperti itu, Mas. Tinggal disesuaikan aja. Oke, siap. Sudah terjawab ya, Mas Adar ya. Terima kasih, Mas Enggal, atas jawabannya. Semoga membantu. Oke, satu lagi pertanyaan dari kolom chat dari brand yang unik banget nih namanya nih. Brain otak-otak. Kak, untuk produk otak-otak Bandeng seperti punya kami, lebih baik fotonya menggunakan kemasan atau tanpa kemasan ya? Seperti itu, Mas Enggal, pertanyaannya. Siap. Ini kebanyakan teknis banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Ini ya, baik, saya coba jawab. Kalau misalnya berbicara produk itu kan berarti kita jual produknya gitu. Kayak misalnya burger kan yang saya foto itu sebenarnya juga ada kemasannya. Tapi karena memang kita jualan produknya ya berarti kita coba tonjolkannya produknya itu daripada dengan packagingnya gitu. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pengen kehabisan ide ya kita bisa pakai produk-produknya mungkin sama orangnya, jadi ada yang makan gitu kan, nggak menutup kemungkinan ada interaksi gitu kan. Kalau misalnya dia produk makanan otak-otak, nah itu gimana sih cara menikmatinya gitu kan, biasanya sambil pakai nasi yang hangat kayak gitu. Nah, itu bisa bisa di cross antara pakai kemasan sama tidak. Tapi kebanyakan kalau bisa memang kita lihatkan produknya gitu, kita tonjolkan, karena orang lihat itu kalau misalnya wah produknya bagus nih ya, berarti kita bisa menjualnya lewat situ. Seperti itu. Siap. Terima kasih Mas Enggal jawabannya. Buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya di kolom chat, insya Allah pasti akan terjawab oleh Mas Enggal. Nanti akan dibantu dijawab lewat fitur Google Drive ataupun video nanti ya Mas ya. Akan disampaikan oleh panitia. Sebelum menutup sesinya Mas Enggal nih, apakah Mas Enggal ingin melakukan closing statement atau motivasi untuk teman-teman dari peserta McPlanner 2022 nih? Oke, Mas Aksal. Sebenarnya nggak bisa memotivasi ya, tapi saya sebelum bisa memoto itu ada yang bilang bahwasanya hal biasa bagi seseorang itu luar biasa bagi orang lain. Jadi mungkin buat
mas-masnya, teman mbak-mbaknya ini, teman-teman semua ini kalau misalnya foto, wah biasa banget gitu kan. Tapi menurut orang lain itu sudah apa ya, wah kamu kok bisa sih kayak gitu kan. Jadi istilahnya jangan patah semangat gitu, dicoba terus, dicoba lagi. Nah harapannya nanti kan istilahnya kita bisa meningkatkan kualitas kita. Oh dulu aku seperti ini gitu kan, bisa terasa lah perbedaannya mungkin dari tahun ke tahun. Oh bisa dilihat dari foto yang sebelumnya aku seperti ini, oh sudah seperti ini. Nah itu istilahnya jangan patah semangat lah gitu. Oke, siap, jangan patah semangat tuh. Kunci ya dari Mas Enggal. Ya. Sebelum kita tutup sesinya Mas Enggal, mungkin saya izin untuk foto bersama terlebih dahulu ya Mas Enggal ya. Oh, siap. Siap. Untuk panitia bisa membantu untuk sesi foto bersama. Oke. Baik. Akan saya hitung. Ini nggak ada gayanya, Mas. Nggak ada bebas, Mas. Oh, kayak bebas. Siap. Harus orang mungkin foto on cam dulu ada. nih teman-teman semua nih. Yuk pada on cam semua yuk. Biasanya orang yang foto ini ada gayanya, Mas. Harus ini gini. Mau jempol atau gini terserah deh. Jempol kayaknya seru deh, Mas. Oke, jempol. Siap. Gaya kita samakan jempol semua ya, Mas dan Mbak semua. Oke. Kalau udah siap akan saya hitung 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kedua akan saya hitung 3, 2, 1. Untuk slide berikutnya akan saya hitung juga 3, 2, 1, senyum. Oke. Terima kasih buat Mas Enggal dan teman-teman semua udah mendengarkan Mas Enggal nih. Dan Mas Enggal udah memberikan materi yang sangat-sangat keren dan semoga sangat memberikan insight baru untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Enggal. Monggo kalau mau meninggalkan Zoom juga boleh. Siap. Terima kasih Mang Sasal. Saya izin lanjut lagi. Monggo Mas Enggal. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.